Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk satu acara yang mulia, yaitu Majelis Dzikir. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Masailul Jahiliyah, di mana pada pekan yang lalu kita terakhir membahas poin atau permasalahan yang ke-31, yaitu mereka mensucikan makhluk dari apa-apa yang mereka kaitkan, yang mereka nisbatkan kepada Allah, yaitu Al-Khaliq. Jadi untuk makhluk mereka sucikan, ya sebagaimana kemarin sudah. Untuk pendeta-pendeta mereka katakan bahwa kesempurnaan bagi pendeta itu dengan tidak menikah, tidak punya anak. Tetapi kemudian mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, maka ini kan satu yang sangat kontradiktif. Sebagaimana juga bangsa Arab jahiliyah, mereka tidak suka dengan anak-anak wanita. Tapi kemudian mereka mengatakan bahwa para malaikat dan berhala-berhala mereka adalah puteri-puteri Allah, anak-anak perempuan Allah. Ya. Jadi mereka mensucikan makhluk, ya. Tetapi kemudian mereka yang disucikan untuk makhluk mereka berikan kepada Allah. Itu sifat itu ditimpakan kepada Allah, diberikan kepada Allah. Sementara makhluk dianggap tidak sempurna kalau punya sifat tersebut. Ya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu qauluhum bitta'til. Ya, perkataan mereka atau mereka mengatakan dengan ta'til. Ta'til itu nanti akan dijelaskan, ya, yaitu meniadakan, menghilangkan. As-saniyatu was-salasun, permasalahan yang ke-32, al-qawlu bitta'tili kama kana
yaquluhu alu fir'aun, yaitu mereka orang-orang kafir melakukan ta'til sebagaimana yang diucapkan oleh keluarga Fir'aun, alu Fir'aun. Wa ta'tilu, dan yang dimaksudkan dengan ta'til, ya, wa ta'tilu, dan ta'til itu adalah ingkaru ayyakuna lil alami sani'un, pengingkaran akan adanya pencipta bagi alam semesta. Jadi mereka mengatakan alam semesta ini terjadi begitu saja, ya, seperti orang ateis. Jadi tidak menganggap adanya pencipta bagi semesta alam. Ya. Sehingga dikatakan di sini wa ta'tilu inkaru ayyakuna lil alami sani'un. Dan ta'til ini di sini adalah maksudnya, ya, pengingkaran akan adanya pencipta bagi semesta alam, bagi alam. Kama qala Fir'aunu liqaumihi, sebagaimana Fir'aun berkata kepada kaumnya. Jadi Fir'aun berkata kepada kaumnya sebagaimana Allah beritakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-38. Allah berfirman, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Nah, ini perkataan Fir'aun. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Ya, ketika Musa dan Harun datang kepada Fir'aun mendakwai bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, maka kemudian Fir'aun berkata kepada para pembesarnya, ya, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Ya. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Ya, nanti untuk membuat tangga supaya Fir'aun itu bisa naik. Ya. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Ya, karena Musa mengatakan bahwa Tuhannya itu Allah, yang tidak ada Tuhan selainnya, dan Dia di atas arsy, di atas langit. Ya. Sehingga Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang tinggi agar dia naik ngelongok Tuhannya Musa. Karena Musa itu mengatakan Allah di langit. Ya. Sehingga kemudian dikatakan selanjutnya, ya, dan aku yakin bahwa dia, yaitu Musa, termasuk pendusta. Jadi menuduh utusan Allah sebagai pendusta. Dan dia mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan selain dia untuk kaumnya. Ya. Sehingga Musa itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Maka inilah yang disebutkan dengan ta'til. Ya. Jadi meniadakan, menghilangkan, maksudnya di sini mengingkari akan keberadaan pencipta bagi alam semesta. Ya. Ini surat Al-Qasas ayat 30. Wa nahwu dzalik, dan yang semacam dengan itu. Ya. Walam yakhlul alamu an mithli hadhil jahalati fi kulli asrin minal usur. Ya. Dan alam ini, dunia ini itu tidak lepas, tidak pernah sepi dari kebodohan-kebodohan yang seperti ini.
Ini kedunguan, kebodohan yang seperti ini ada terus sepanjang masa. Ya. Jadi sepanjang masa dari dulu ini ada model-model seperti ini. Ya. Kemudian disebutkan wa abna'u hadzal zaman illa nadir. Dan juga orang-orang zaman ini, ya, berarti zaman kita ini dan nanti meskipun dikatakan illa nadir, meskipun jarang, tidak banyak, ya. Ala hadhil aqidatil batilah, di atas akidah yang batil ini. Maksudnya apa? Orang-orang ateis, jumlahnya sedikit orang ateis. Karena bagaimanapun juga tanya di mana-mana sampai di tengah hutan orang yang tidak mengenal budaya, dia mengakui adanya kekuatan yang besar, maksudnya Tuhan. Ya, seperti orang-orang yang ada di tengah hutan yang tidak kenal budaya sama sekali, ya, mungkin di Papua sana umpamanya masuk ke atas gunung, mereka pun mengakui adanya kekuatan, yaitu yang tertinggi, yang paling besar, maksudnya Tuhan. Tapi ada yang menganggap bahwa alam semesta ini tidak ada penciptanya, sehingga tidak ada Tuhan. Sehingga kemudian dikatakan di sini walau nadharu bi'ainil insafi wa tadabburi la'alimu anna kulla mawjudin fil alami yadullu ala khaliqihi wa bari'ihi. Ya. Padahal seandainya mereka itu mencermati dengan mata yang adil, mata yang insaf, yaitu dengan pandangan yang insaf serta perenungan, tadabbur, orang berpikir, melihat alam ini, melihat langit berpikir, melihat gunung berpikir, bahkan melihat dirinya sendiri berpikir. Ya, kita ngaca dulu kecil, alis ini tumbuh kayak gini terus, dicukur, umpamanya dicukur, ya tidak boleh dicukur ya alis ya, dicukur keluarnya kayak gitu lagi. Kalau sudah maksimal tidak tambah, tapi yang di kepala tambah banyak, padahal beda tempatnya sedikit. Ya. Yang di sini juga seperti itu, tidak sampai panjang sekali. Kalau ada yang sampai panjang sekali tidak normal, berarti itu penyakit. Ya. Seperti wanita tidak punya kumis, tapi ada wanita berkumis, berarti di luar kewajaran. Ya. Jadi sini segini terus dicukur, kalau sudah segini sudah gigi ya tumbuh sudah maksimal, tidak tambah terus ya. Tapi kita dari kecil kukunya bolak-balik dipotong, kalau tidak dipotong bisa meteran ya kan. Kalau dari bayi kita tidak pernah dipotong kukunya, jadi kuku bertambah panjang. Ini di satu tubuh kita. Kalau orang merenungkan, ini siapa yang ngatur? Apa secara kebetulan? Ya. Maka dikatakan di sini walau nadharu bi'ainil insafi wa tadabburi la'alimu anna kulla mawjudin fil alami yadullu ala khaliqihi wa bari'ih. Ya. Kalau seandainya mereka mencermati, ya, meneliti, melihat dengan mata yang adil, pandangan yang adil, dan penuh perenungan, tadabbur, benar-benar mereka akan mengetahui bahwa setiap yang ada, yang wujud di semesta alam ini menunjukkan adanya penciptanya, adanya pembuatnya, yang membuat, yang menciptakan. Anak kecil saja tahu, ya. Kalau ada anak kecil sendirian dilempar dari belakang pakai kerikil, pasti noleh. Dia nyari yang lempar. Ya, kecuali anak itu diberi kebodohan, diajari adanya setan, maka dia pikirannya. Iya. Anak yang dididik baik, kadang ada orang yang sidik-sidik ngajari anak, ayo anak setan. Akhirnya anak sing lempar itu. Tapi kalau diajari benar, begitu ada yang lempar dia nyari yang lempar. Karena setiap ada lemparan berarti ada yang melempar. Tidak ada lemparan tanpa pelempar.
Ya, jadi tidak ada lemparan tanpa pelempar. Kalau kita sentil, kita ngumpet, ya dia nyari yang karena ada sentilan berarti ada yang nyentil. Itu anak kecil yang akalnya belum jalan, ya, umur 2 tahun. Maka kalau kita merenungkan semesta alam ini, maka setiap yang ada di alam ini menunjukkan kepada penciptanya, pembuatnya, ya. Sehingga disebutkan di dalam satu syair, yaitu wa fi kulli syai'in lahu ayah, dan pada segala sesuatu, pada setiap sesuatu ada tandanya, ayah. Tadullu ala annahu wahidun, yang akan menunjukkan bahwasanya penciptanya itu adalah tunggal, ala apa, tadullu ala annahu wahidun, bahwa pencipta sesuatu itu satu, tunggal, ya. Sebab kalau tidak tunggal tentu akan rusak, akan binasa, ya. Jadi kalau nanti Tuhan itu banyak, akan membawa masing-masing ciptaannya, ya. Kalau yang mematikan menghidupkan banyak, bukan satu, ada orang mati hidup lagi karena yang lain tidak setuju, ya. Menghidupkan mematikan itu hanya satu, siapa? Allah. Nanti kalau Tuhan banyak, habis mati hidup lagi, ya, Tuhan satu, ke wong apik ke mateni, kok matinane keri, sing dipateni kae boe sing jahat. Jadi apa? Kalau Tuhan itu lebih dari satu, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang mengatur itu satu, ya. Sehingga dikatakan di sini wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwasanya penciptanya itu tunggal, esa. Wa min aina lit-tabi'ati ijadu mithli hadhihi ad-daqa'iq allati najiduha fil afaqi wa fil anfusi wa hiya adimatus syu'uri la ilma laha wa la fahma. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Dan dari mana semesta alam ini didapati perkara-perkara yang amat detail. Kalau kita lihat, mencermati alam semesta ini detail sekali, rapih sekali, ya. Kita amati atmosfer ini, ya, susunannya oksigen 21%, nitrogen 78%, 1% itu zat-zat yang lain, gas-gas yang lain, ya, ada argon, ada karbon dioksida. Sehingga orang melihat nyalakan api, bagus apinya. Itu kalau dibalik, oksigennya 78%, kebakaran. Ya, hutan bisa ada petir, kebakaran hutan kalau oksigennya 78, dan kebakarannya besar, dan api tidak bisa bagus seperti yang kita lihat di kompor, di lilin, di cemplik, itu tidak bisa bagus kalau oksigennya 78. Jadi ada yang ngatur, rapi, dan orang tidak bisa hidup dengan 78% oksigen. Paru-paru ini bisa nyenek, bisa enak. Makanya kalau orang sesak nafas diberi di rumah sakit, itu kalau dibuka banyak bukan tambah enak, keracunan, mati, ya. Jadi kalau orang sesak nafasnya dibawa ke rumah sakit, itu diatur itu, ya. Tidak boleh banyak. Kalau dibuka kerannya, mati orang itu. Bukan tambah enak karena oksigennya banyak, bisa keracunan oksigen, ya. Sehingga orang bernafas enak, ya. Kemudian oksigen ini dipakai oleh orang, oleh binatang, disuplai mana? Oleh tumbuh-tumbuhan. Apa terjadi secara kebetulan, tidak ada penciptanya, ya. Sudah barang tentu ada
Ada penciptanya. Kita lihat alam semesta ini rapih, tidak saling bertabrakan. Bulan dari awal kecil kemudian besar, purnama kecil lagi dan seterusnya, sehingga orang bisa mengetahui pergantian bulan untuk menghitung tahun dan seterusnya. Dalam tubuh kita tadi alis seperti ini. Maka dikatakan di sini, wa min aina lit-tabi'ati ijadu mithli hadhihi ad-daqa'iq allati najiduha fil afaqi wa fil anfusi. Ya. Dan dari mana semesta alam ini ya, didapati seperti perkara yang detil ini, yang lembut, detil sekali, yang mana kita didapati ada di ufuk-ufuk ya. Jadi kita lihat langit ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Yaitu matahari terbit, nanti terbenam, bulan terbit dan seterusnya. Ya. Bulan purnama kecil dan seterusnya. Wal anfus, dan juga pada diri-diri kita. Coba bagaimana kerjanya paru-paru, tidak pernah berhenti. Paru-paru tidak pernah berhenti. Kita punya kehendak gerakkan paru-paru? Punya kehendak enggak? Enggak ada yang punya kehendak. Dia bekerja. Siapa yang mengatur? Jantung bekerja, ginjal bekerja, menyaring racun dari sisa-sisa makanan yang diambil oleh tubuh. Ya. Dikeluarkan lewat kencing. Kotoran, ada bakteri pengurai di perut kita ini. Kalau tidak ada bakteri kita tidak bisa BAB. Kalau tidak ada bakteri kita tidak bisa BAB. Bakteri itu yang mengurai sisa-sisa makanan kita. Itu maka tanda-tanda kekuasaan Allah. Di semesta alam ini kita lihat bunga-bunga dimakan oleh kupu-kupu, disedot sarinya oleh lebah, sehingga dia menjadi kawin dan berbu, sehingga Allah memberi makan lebah, bunganya menjadi kawin menjadi berbuah, lebahnya dapat madu, madunya dimakan manusia, dikatakan sebagai obat. Apa secara kebetulan yang seperti ini? Ya. Sehingga kalau orang sampai mengatakan alam semesta ini tidak ada penciptanya, sungguh dia mengada-ada. Ya. Jadi kedustaan yang besar. Ya. Mengada-ada. Ya. Kita lihat bayi lahir tidak bisa apa-apa, tahu-tahu bisa bicara. Siapa yang menjadikannya dia bicara? Ya. Siapa yang menjadikannya dia berbicara? Dan kita saksikan berapa banyak bahasa. Ya. Padahal manusia lahir tidak tahu. Ada manusia yang lahir punya ilmu? Tidak ada orang lahir punya ilmu. Kemudian dia bisa. Siapa yang mengajari? Ya. Yaitu Allah, Rabb semesta alam. Ya. Sehingga dikatakan di sini, wa min aina lit-tabi'ati ijadu mithli hadhihi ad-daqa'iq allati najiduha fil afaqi wa fil anfusi wa hiya 'adimatus syu'ur. Ya. Dan ia tidak ada kesadarannya. Ya. La ilma laha wa la fahma, tidak tahu, tidak berilmu dan tidak punya pemahaman. Maka maha suci Allah Ta'ala, Allah amma yakuluna uluwan kabira. Maka maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, mengatakan alam semesta tidak ada penciptanya. Ya. Sebagaimana perkataan Fir'aun tadi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ketika Fir'aun berkata kepada para pembesarnya, tidak ada Tuhan bagi kalian selain aku. Ya, maka Fir'aun mengatakan seperti ini dusta. Di dalam hatinya tidak berkata seperti itu. Ya.
Kita masuk yang ke berikutnya, as-salisatus salasun, yang ke-33, permasalahan yang ke-33. Asy-syarikatu fil mulk, ya. Berkongsi dalam kekuasaan atau berserikat, bersekutu di dalam kekuasaan atau kepemilikan. Asy-syarikatu fil mulki kama yaqulul majus, ya. Berkongsi atau bersekutu di dalam kekuasaan sebagaimana orang-orang Majusi mengatakan, ya, wal majus, ya, dan yang dimaksudkan dengan majus, ummatun tu'azzimul anwara wan nirana wal ma'a wal ard, yaitu orang-orang satu umat yang mengagungkan cahaya, api, air dan tanah. Ini orang-orang Majusi. Mereka itu mengagungkan cahaya, kemudian apa? Api, air dan tanah. Wa yuqirruna binubuwati Zaradist, ya, dan mereka itu mengakui kenabian Zoroastis, sehingga dikatakan agamanya itu Zoroaster, ya, kita dengar agama Zoroaster itu agama Majusi, ya. Walahum syara'i'u yasiruna ilaiha wa hum firaqun syatta, ya. Dan mereka itu memiliki aturan-aturan agama, syariat yang mereka berpegang dengannya, ya. Jadi mereka memiliki aturan-aturan agama, ya, yang mereka pegangi. Dan mereka ini banyak kelompoknya, sektenya banyak, ya. Disebutkan minhum al-mastakiyah, ashabu mastak al-mubad, ya. Dikatakan di antara orang Majusi ini ada sekte yang disebut Masdakiyah, ya, yaitu pengikut Masdak al-Mubad. Mubad itu ya pendeta, ya. Jadi orang anunya. Dikatakan di sini wal mubadu indahum al-alimul qudwatu, ya. Dan al-mubad ini di sisi mereka itu adalah orang alim, ya, ulamanya, alimnya dan teladannya, panutannya, ya. Wa haula'i yarawna al-istiraqu fin nisa'i wal makasib kama yashtariku fil hawa'i wat turuqi wa ghairiha. Dan mereka memandang berkongsi atau bersekutu di dalam masalah wanita. Jadi istri itu dimiliki bersama. Juga hasil usaha, ya, harta dimiliki bersama. Sebagaimana bersekutu di dalam udara, jalan dan yang lainnya, ya, seperti air. Air itu kan milik bersama. Udara itu kan milik. Kemudian mereka katakan istri, ya, wanita juga hasil usaha. Ini berarti kan apa? Ini sosialis, aliran sosialis, ya. Kemudian dijelaskan selanjutnya, wa minhum al-khurramiyatu ashabu babakil khurrami, ya. Al-khurrami, ya. Wa minhum, dan diantara mereka itu agama Zoroaster ini tadi, ya, Majus, ya, adalah Al-Khurrami. Meskipun dikatakan Al-Khurrami ini bukan bagian dari Syiah, ya, ya. Ini bukan bagian dari Syiah. Kemudian dikatakan wahum, dan mereka ini syarru tawaifihim
la yuqirruna bisani'in wala ma'adin wala nubuwatin wala halalin wala haramin. Mereka itu sejelek-jelek golongan. Mereka golongan yang paling jelek dari Majusi. Di mana mereka tidak mengakui pencipta, berarti ateis, ya. Juga tidak percaya kepada akhirat. Tidak percaya tempat kembalinya nanti sesudah mati, tidak percaya. Jadi kalau mati berarti mereka anggap jadi tanah saja. Juga tidak mengakui kenabian, tidak mengakui adanya nabi. Juga tidak mengakui halal haram. Ya. Jadi tidak terikat dengan semua ini tadi. Wa ala madhabihim tawaiful qaramitati wal ismailiyati wal nusairiyati wal kisaniyati wal zarariyati wal hakamiyati wasairil ubaidiyati alladhina yusammuna anfusahum al-fatimiyah. Dan di atas madhab mereka ini, madhab Majusi yang ini, ya, itu golongan-golongan di antaranya adalah Qaramitah. Ya, Qaramitah ini yang pernah mencuri batu Hajar Aswad di Ka'bah, ya, nyongkel dan membunuh orang-orang haji, ya, yang membunuh jamaah haji ribuan dibunuh, ya. Sehingga dikatakan sampai satu betis darah yang tertumpah di area Ka'bah. Ya, jadi mereka merampas harta dan mengambil Hajar Aswad. Ya. Ini kalau Al-Qaramitah. Demikian pula Al-Ismailiyah dan Nusairiyah. Ya, yang kemarin juga dari Basar Al-Asad ini Nusairiyah, Ismailiyah. Wal Kisaniyah, ya, ini sekte-sektenya. Waz Zarariyah, wal Hakamiyah, dan seluruh Al-Ubaidiyah. Al-Ubaidiyah ini adalah yang mereka namakan diri mereka dengan Fatimiyah. Ya, ini kekuasaannya pernah luas sampai ke Italia, Sisilia. Ya, dari Mesir, dan kekuasaannya sampai ke barat sampai Sisilia, ya, yaitu dinasti Fatimiyah. Ya, pernah berjaya dinasti Fatimiyah, ya, di mana mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Ahlul Bait, ya, jadi Ubaidiyah ini, padahal mereka jauh dari yang seperti ini, ya. Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Fakullu haula'i yajma'uhum hadzal madhhaba wa yatafawatuna fit tafsil. Nah, maka semua kelompok ini, ya, tadi yang disebutkan Kisaniyah, Hakamiyah, Zaraziriyah dan seterusnya, ya, maka semuanya itu bersatu padu, terkumpul dalam madhab ini, ya. Madhab yang dijelaskan tadi, tapi mereka berbeda-beda dalam hal rinciannya. Artinya masing-masing sekte punya keyakinan, punya aturan yang tidak sama, ya, sehingga dalam rinciannya tidak sama, tapi pokoknya sama dalam satu madhab. Fal majus, ya, dengan fal majusu suyukhu haula'i kullihim, ya, maka al majus, ya, agama Majusi ini, syekh mereka, ya, suyukhu haula'i kullihim, yaitu guru-gurunya mereka semua ini, artinya pokoknya dari Majusi. Ya. Jadi pokoknya dari Majusi.
Sebagaimana Rafidhah sekarang ini ya asalnya induknya ya mereka ke sana sudah. Ya, Rafidhah. Ya, jadi fal majusu suyukhu haula'i kullihim wa a'immatuhum wa qudwatuhum. Ya, imam mereka, ya pimpinan mereka dan juga panutan mereka. Wa in kana al-majus qad yataqayyaduna bi asli dinihim wa syara'ihim wa haula'i la yataqayyaduna bi dinin min diyanatil alami wala bi syari'atin min asy-syara'i'. Ya. Meskipun ya, jadi mereka ini dikatakan tadi gurunya, syekhnya, ya, jadi Majusi itu syekhnya mereka, kelompok-kelompok ini. Dan imam mereka, panutan mereka, meskipun Majusi sendiri ya, itu tidak terikat ya, meskipun Majusi sendiri telah terikat ya, terkadang terikat dengan pokok agama mereka dan aturan-aturannya, syariatnya. Sementara kelompok-kelompok ini tadi yang telah disebutkan ya, tidak terikat dengan satu agama dari agama yang ada di dunia. Ya, jadi sama sekali tidak terikat dengan satu agama dari agama yang ada di dunia. Tidak pula terikat dengan syariat, satu syariat dari syariat-syariat yang ada. Ya, jadi ini aliran yang tidak terikat sama sekali, bebas, tidak ada Tuhan, tidak ada halal, tidak ada haram, ya, dan seterusnya. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ingkarun nubuwat, ya, mengingkari nubuwah, ya, mengingkari kenabian, yaitu sebagai permasalahan yang ke-ar-rabi'atu wath-thalathun, 34, ya, yang ke-34. Ingkarun nubuwat, ya, mengingkari kenabian atau nubuwah. Wa kanu yaquluna ma hakallahu anhum biqaulihi, dan keberadaan mereka, ya, orang-orang ini mengatakan apa yang Allah ceritakan tentang mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari nubuwah, mengingkari kenabian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90 sampai 91. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 90 sampai 91, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina hadallahu fabihudahum muqtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. In haula'i dzikra lil 'alamin." Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ya, Allah jelaskan bahwa para nabi ini orang-orang yang Allah utus, yang Allah beri petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Jadi aku tidak minta imbalan. Ya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk semua umat, untuk seluruh alam. Kemudian ayat berikutnya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya.
وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini adalah perkataan yang menunjukkan sama sekali mereka tidak mengagungkan Allah. Ya. Ayat sebelumnya kan menjelaskan bahwasanya Nabi, Rasul itu adalah orang yang Allah utus. Tapi kemudian mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ini adalah perkataan yang menunjukkan mereka tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat? Ya, karena yang berkata seperti ini, itu kata jumhur, ini orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Padahal orang Yahudi itu mengakui Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Musa manusia apa bukan? Mereka tahu Musa manusia, tapi kemudian mereka mengingkari kerasulan atau risalah atau nubuwah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Ya. Jadi giliran tentang kedatangan Muhammad, meskipun mereka dulunya menunggu-nunggu, kemudian mereka sembunyikan perkara-perkara tentang kedatangan Muhammad. Dan tentang hal-hal lain, mereka mengambil yang sesuai hawa nafsunya dan membuang yang tidak sesuai dengan seleranya. Ya. Dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu tinggalkanlah mereka dalam perbincangan mereka, yaitu yal'abun, mereka bermain-main. Ya. Jadi dalam ayat ini, ya, tafsir hadhil ayat, ya, tafsir daripada ayat ini sudah adzan ya. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tafsir hadhil ayat, ya, tafsir dari ayat ini, surat Al-An'am ayat 90 dan 91. Qauluhu wa ma qadarullah, ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah. Disebutkan di sini syuru'un fi taqriri amri nubuwati ba'da ma haka subhanahu an Ibrahim alaihi salam. Jadi ini sebagai permulaan di dalam pengikraran, ya, mengenai urusan nubuwah, ya, urusan kenabian atau perkara kenabian.
Jadi setelah pernyataan tentang urusan kenabian, setelah Allah menceritakan tentang nabinya, ya, Ibrahim alaihissalam, ya, annahu dzakara dalil at-tauhid wa ibtal asy-syirk wa qarara subhanahu dzalika bi afsahid dalili wa bi awdahi wajhin. Dan bahwasanya Allah menyebutkan Allah menyebutkan tentang dalil tauhid, ya, dan pembatalan atau batilnya kesyirikan, ya. Karena kita tahu tauhid lawan dari syirik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang demikian dengan dalil yang gamblang, ya. Bi afsahid dalil wa bi awdahi wajhin, dan dari sisi yang paling jelas, ya, haqqa qadri, ya. Jadi wa ma qadarullaha haqqa qadri, ya. Jadi mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jadi tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, ya. Ai haqqa ma'rifatih, ya, maksudnya dengan sebenar-benar makrifat, ya, mengenali Allah, ya. Wa an ba'dihim, dan sebagian dari ahli tafsir mengenai tafsir ini, ma'azzamullaha haqqa ta'zimih, ya, mereka tidak membesarkan Allah, memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sebenar-benarnya, ya. Izqalu, yaitu ketika mereka siapa di sini? Ya, dikatakan orang-orang, ada yang ahli tafsir dan mengatakan orang-orang musyrik Quraisy, dan jumhur mengatakan orang-orang Yahudi, ya. Sehingga disebutkan di sini izqalu, ketika mereka, siapa mereka? Munkirina li ba'tsati rusuli, ya, orang-orang yang mengingkari pengutusan para rasul. Karena Allah mengutus rasul itu tidak hanya Nabi Muhammad, tapi sejak dulu, ya, bahkan Nabi Muhammad itu yang terakhir, ya. Sebelumnya ada Nuh, dan sampai kemudian ditutup oleh Muhammad. Yang dekat dengan Muhammad yaitu Musa dan Isa, ya. Sehingga dikatakan izqalu, ketika mereka yaitu mungkiri li ba'tsatir rusuli, ya, wa inzalil kutubi, dan mengingkari diturunkannya kitab-kitab. Artinya apa? Al-Quran itu bukan kitab yang pertama, sudah ada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat, Injil, ya. Di mana orang-orang Yahudi yang mengingkari kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani kitab-kitab yang sebelumnya, yang mengimani Zabur dan Taurat, ya. Karena orang-orang Yahudi tidak mengimani kedatangan Isa, ya. Yaitu ilqalu, yaitu munkirina li ba'tsatir rusuli wa inzalil kutubi kafirina bi ni'amihil jalilati fihima, ya. Yaitu orang-orang yang kafir kepada, ya, ingkar kepada nikmat-nikmat Allah yang dua ini, di mana nikmat yang dua ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, ya. Karena dengan datangnya Rasul, diturunkannya yang membawa kitab, diturunkan kitab, ini nikmat berupa iman yang tidak bisa ternilai dengan nikmat yang paling besar, ya. Sehingga ini mereka ingkari nikmat yang paling besar, mereka ingkari.
Ya. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Yaitu mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ya. Jadi kebohongannya ini orang-orang Yahudi sehingga dikatakan ai syai'an minal asya. Ya, tidak menurunkan sesuatu pun. Wa ikhtulifa fi qaili dzalikal qawli asy-syani'. Ya. Wa ikhtulifa dan diperselisihkan ya, fi qaili dzalikal qawli asy-syani', yaitu mengenai orang-orang yang mengucapkan ucapan yang keji ini. Ini ucapan yang paling keji, mengatakan Allah tidak nurunkan sesuatu kepada manusia. Ya. Dan ini diperselisihkan siapa? Fa'an Mujahid, dari Mujahid, annahum musyriku Quraisy. Kata Mujahid, ini yang mengatakan seperti ini orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Wal jumhur, sementara jumhur, ya, mayoritas daripada para sahabat yang para ulama, ya, dari kalangan sahabat dan seterusnya, annahum al-yahud, bahwa mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Wa muraduhum min dzalik, dan maksud dari mereka ucapan ini, dengan ucapan ini at-ta'nu fi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencela risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya tujuannya untuk mencela risalah yang dibawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ala sabilil mubalaghah, dengan cara yang berlebihan, ya, dengan cara yang berlebihan. Faqila lahum ala sabilil ilzam, maka dikatakan kepada mereka dengan konsekuensinya sebagai konsekuensi ucapan mereka ini orang Yahudi, qul, katakanlah wahai Muhammad, man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Sehingga ini nggak bisa, istilahnya pertanyaan ini telak, nggak bisa terjawab. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Musa sebagai utusan Allah. Berarti mereka percaya bahwa Allah menurunkan sesuatu kepada manusia, yang tadinya dia ngomong Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Nyatanya dia percaya kalau Musa seorang utusan Allah yang menerima sesuatu dari Allah, yaitu kitab, dan kitabnya adalah Taurat yang mereka pegangi. Sehingga di sini sebagai konsekuensinya jawaban Nabi kepada mereka, ya, qul, katakanlah Muhammad, man anzalal kitab alladzi jaa bihi Musa. Ya. Ya, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menurunkan kitab, yaitu yang dibawa oleh Musa. Ya. Fa innal murada annahu ta'ala qad anzala at-taurata ala Musa alaihi salam. Ya, karena sebenarnya yang dimaksudkan bahwasanya Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa alaihi salam. Wala sabila lakum ila inkari dzalik, sehingga tidak ada jalan bagi kalian untuk mengingkari yang demikian itu. Ya. Sehingga orang Yahudi kalau Musa itu manusia bukan, nggak berani jawab, oh bukan manusia, malaikat, nggak berani kan? Ini kan telak ini. Musa diberi apa oleh Allah, yaitu yang dipegang sama kalian, tahu? Kan ini sudah telak pertanyaan ini. Ya, sehingga tidak ada jalan bagi mereka untuk mengingkari yang demikian itu. Kemudian setelah mereka tanya seperti ini, falima la tujawizuna inzalal Qur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian kenapa kalian tidak membolehkan kalau Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, meskipun mereka juga sebelumnya menanti-nanti kedatangan Nabi, hanya saja ketika nabinya dari bangsa Arab, mereka hasad, ya, mereka dengki. Ya, padahal mereka menunggu-nunggu. Ya, Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Wal kalamu fi itsbatin nubuwati mufassalun fi ghairi hadzal mawdi'. Ya. Dan pembicaraan tentang menetapkan nubuwah, ya, kenabian ini banyak rinciannya dan ini bukan tempatnya, ya. Jadi terinci dan ini bukan tempatnya. Wal maqsudu anna inkaraha min sunanil jahiliyah. Dan yang dimaksudkan di sini bahwa pengingkaran kepada nubuwah ini termasuk sunnah-sunnahnya orang-orang jahiliyah, ya. Wa fin nasil yauma katsirun mimman huwa ala syakilatihim wa mu'waji tariqihim, ya. Wa fin nasil yauma, dan pada hari ini, ya, manusia juga banyak, katsirun, banyak manusia di zaman ini, mimman huwa ala syakilatihim, yang mana mereka punya model yang sama dengan orang-orang jahiliyah, ya. Wa mu'waji tariqihim, dan kebengkokan dari jalan mereka, ya. Wa mu'waji tariqihim, ya. Selesai pembahasan ini, ya, karena ini poin berikutnya cukup panjang, ya, kita potong sampai sini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barangkali ada yang ditanyakan. Ya, semoga alam semesta meridhoi, ya, jelas alam semesta bukan yang bisa berbuat. Alam semesta itu marbu, yang diatur. Berarti kalau diridhoi ya oleh Allah, bukan diridhoi alam semesta. Kalau kita diridhoi oleh Allah, alam semesta akan ridho dengan kita, ya. Karena alam semesta di sisi Allah itu sebagai makhluk yang diatur. Ya, sebagaimana kita lihat mimbar saja kangen sama Nabi. Mimbar bekas bonggol apa? Kurma, kan kangen sama Nabi sampai ngerintih, kemudian dipegang Nabi, dia. Ini menunjukkan bahwa semesta alam itu terdampak oleh kebaikan manusia dan terdampak oleh keburukan manusia, sehingga air jadi rusak, alam semesta ini jadi rusak oleh kerusakan manusia, ya, terdampak, ya. Sehingga nanti ketika tidak ada lagi la ilaha illallah, semesta ini hancur, ya. Jadi ikatan yang menjadikan semesta ini baik, bagus adalah ikatan la ilaha illallah. Sehingga hari kiamat terjadi hancurnya semesta alam ini karena tidak adanya ucapan la ilaha illallah, ya. Sehingga yang menegakkan semesta alam ini tauhid, ya. Dan sebaliknya yang menghancurkan semesta alam ini syirik. Sehingga ketika di suatu negeri banyak kesyirikan, maka negeri itu akan banyak bencananya, ya. Ketika banyak maksiat, ya, di tempat itu akan ditimpa bencana. Dan ketika orang itu bertauhid dan taat kepada Allah, maka akan dibukakan pintu rizki dari tanah dan langit, ya. Itu saja, saya kira cukup. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.